Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pembuatan daftar temuan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita perkenalan dulu yuk sama pemateri dan karakter yang mereka gunakan. Halo, nama aku Putri Melanda. Selanjutnya, Halo, perkenalkan, nama aku Destia Dewi Putri, dan selanjutnya Halo, perkenalkan, nama saya Fajri Akbar, dan yang selanjutnya Halo, perkenalkan nama aku Audrey Olivia. Selanjutnya, Halo, nama aku Puspita Sari Ayu. Hai guys, welcome back to our group. Kali ini kelompok kami bakal jelasin tentang pembuatan daftar temuan. Dan materi-materi yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Jadi, sekarang aku mau jelasin tentang teori pembuatan daftar temuan dulu nih. Adapun materinya terdiri dari yang pertama, pengertian temuan. Yang kedua, review daftar temuan. Dan yang ketiga, elemen-elemen temuan. Yuk langsung saja kita breakdown satu persatu. Yang pertama, pengertian temuan. Apa sih yang dimaksud dengan temuan dalam laporan audit? Temuan atau finding dalam laporan audit adalah masalah-masalah penting atau material yang ditemukan selama audit berlangsung. Dan masalah tersebut tentu saja pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit. Karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Terus apa aja sih bentuk temuan dalam laporan audit? Bentuk temuan merupakan kertas kerja auditor yang paling kritis. Bentuk temuan mengkonsolidasikan semua informasi penting yang berkaitan dengan suatu masalah audit tertentu berupa, misalnya, pengendalian yang tidak berfungsi atau bekerja, salah saji potensial dalam laporan keuangan, atau adanya ketidakefisienan yang menonjol. Yang kedua, review daftar temuan. Daftar temuan audit kemudian diproses melalui pengembangan kertas kerja dan penyajian laporan. Baik pengembangan kertas kerja maupun penyajian laporan mempunyai elemen-elemennya yang hendak dijelaskan di bawah ini. Ayo teman-teman, sebelum itu perhatikan terlebih dahulu ya gambar dari sistematika temuan audit di samping ini. Nah, seperti yang udah di-mention sebelumnya, bahwa daftar temuan audit melalui dua proses loh. Yang pertama, pengembangan kertas kerja, dan yang kedua, penyajian laporan. Baik pengembangan kertas kerja maupun penyajian laporan mempunyai elemen-elemennya masing-masing loh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengembangan kertas kerja. Proses pengembangan kertas kerja yang pertama mempunyai elemen kondisi, yang kedua mempunyai elemen kriteria, yang ketiga elemen akibat, yang keempat elemen sebab, dan yang terakhir elemen rekomendasi. Lalu yang kedua, proses penyajian laporan. Yang pertama, judul yang bermakna. Yang kedua, pernyataan pembukaan. Pernyataan pembukaan ini mengandung elemen kondisi dan akibat. Yang ketiga, bagian pengembangan. Bagian pengembangan mempunyai elemen kriteria dan sebab. Yang terakhir, pernyataan penutup yang memiliki elemen rekomendasi. Nah, mumpung dari tadi kita mention tentang elemen, yuk kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya, yaitu elemen-elemen temuan. Bentuk temuan paling efektif terdiri dari 5 elemen yang umum. Yang pertama, kondisi. Yang kedua, kriteria. Yang ketiga, sebab. Yang keempat, akibat. Dan yang kelima, rekomendasi. Yuk kita bahas satu persatu elemennya. Yang pertama, kondisi. Kondisi menunjukkan suatu kesimpulan, masalah, atau kesempatan yang dicatat selama review audit. Kondisi ini mengarahkan secara langsung tujuan yang dikendalikan atau beberapa standar kinerja lainnya. Contoh pernyataan kondisi antara lain, yang pertama, pihak yang mempunyai kewenangan tidak memberikan otorisasi dokumen ini. Yang kedua, rekening tidak direkonsiliasi selama 3 bulan. Yang ketiga, proses dapat dirampingkan untuk menghemat waktu kerja 6 jam per hari. Saat pendokumentasian,
Kondisi, kerincian, dan penjelasan masalah amat diperlukan. Seseorang yang tidak berpartisipasi dalam audit, tetapi pemahaman tentang masalah atau mekanisme kerja objek diperlukan agar seseorang dapat diikutkan dalam tim. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikaitkan dengan kondisi adalah: apakah masalahnya? What is it? Apakah kekurangannya? What is defective? Apakah yang tidak dipenuhi? What is deficient? Apakah yang ada di dalam kesalahan tersebut? What is in error? Apakah masalahnya telah diisolasi atau telah menyebar? Is the problem isolated or widespread? Lanjut, elemen yang kedua yaitu kriteria. Elemen ini menguraikan standar yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi. Dengan kata lain, kriteria menggambarkan kondisi yang ideal. Kriteria dapat menunjuk suatu kebijakan, prosedur, atau peraturan pemerintah yang spesifik. Kriteria dapat jadi hanya berupa logika umum atau common sense, atau praktik-praktik bisnis dan aktivitas organisasi yang hati-hati atau prudent. Jenis-jenis kriteria antara lain: yang pertama, persyaratan tertulis seperti hukum, peraturan, instruksi, prosedur, pedoman, pengarahan, dan sebagainya. Yang kedua, logika umum. Yang ketiga, pengalaman auditor. Yang keempat, pendapatan ahli yang independen. Yang kelima, praktik usaha yang baik. Yang keenam, instruksi tidak tertulis. Yang ketujuh, tujuan keseluruhan dari departemen atau organisasi. Dan yang kedelapan, standar dan prinsip-prinsip yang berterima umum. Oke, elemen-elemen selanjutnya bakalan dijelasin oleh teman aku, Audrey. Annyeong guys, ketemu lagi sama aku, Audrey. Jadi, aku bakalan ngelanjutin penjelasan dari Ayu. Pasti kalian udah bosen banget ya, lagi-lagi dengar penjelasan dari aku. But, I hope kalian gak bosen ya buat dengerin penjelasan dari aku. Apa aja sih yang bakalan aku sampein di video kali ini? Kira-kira ada yang tahu gak sih? Yuk, daripada kelamaan basa-basi, Skuy pasang mata, pasang telinga, dan simak penjelasan dari aku ya Robun. Materi yang bakalan aku bahas kali ini yaitu ada 2 poin. Yang pertama, elemen-elemen temuan, dan yang kedua, sistem pembuatan daftar temuan. Elemen-elemen temuan terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, kondisi. Yang kedua, kriteria. Yang ketiga, sebab. Yang keempat, akibat. Dan yang kelima, rekomendasi. Karena ketiga elemen sebelumnya udah dijelasin sama Ayu, jadi aku bakalan ngelanjutin 2 elemen yang berikutnya. Elemen yang keempat yaitu akibat. Pernyataan akibat menggambarkan resiko-resiko tertentu yang muncul sebagai hasil dari kondisi atau masalah. Intinya, akibat adalah menjawab pertanyaan "so what?" atau "lalu apa?". Pernyataan akibat sering memperbincangkan potensi kerugian, ketidaktaatan, atau ketidakpuasan pelanggan yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Ada satu catatan yang harus diperhatiin, yaitu resiko yang disarankan atau dikemukakan oleh pernyataan akibat tidak boleh dilebihkan atau overblown. Auditor harus bertanggung jawab dalam pengungkapan risiko-risiko yang berkaitan dengan tidak bekerjanya pengendalian. Jadi, jika auditor memperlakukan dengan sungguh-sungguh dan menghargai apa yang disampaikan, risiko harus dibicarakan dengan cara realistis dan tidak dilebih-lebihkan. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas jenis-jenis akibat. Jenis-jenis akibat sendiri ada 15. Yang pertama, kekurangan pelatihan. Yang kedua, kekurangan komunikasi. Yang ketiga, ketidakjujuran. Yang keempat, kecerobohan atau kekurang perhatian. Yang kelima, keputusan, prosedur, atau aturan standar yang ada tidak berjalan atau ketinggalan zaman atau usang. Keenam,
ketidakpahaman atas peraturan-peraturan. Yang ketujuh, keputusan atau instruksi yang hati-hati untuk menyimpang dari instruksi. Yang kedelapan, kekurangan sumber-sumber. Yang kesembilan, kegagalan untuk menggunakan pertimbangan atas logika yang baik. Yang kesepuluh, ketidakhati-hatian bahwa suatu masalah atau kondisi ada atau terjadi. Yang kesebelas, perhatian atau usaha yang tidak cukup. Yang kedua-belas, kekurangan pengawasan yang efektif atau yang cukup atau kekurangan review pengawasan. Yang ke-13, ketidakmauan untuk berubah. Yang ke-14, kekurangan perencanaan. Dan yang ke-15, penyusunan organisasi atau pendelegasian wewenang yang tidak sempurna atau tidak efektif. Selanjutnya, rekomendasi. Aspek temuan ini menyarankan bagaimana memperbaiki kondisi. Rekomendasi yang efektif berkaitan secara langsung dengan dan menghilangkan sebab. Bagi manajemen, pernyataan rekomendasi harus menjelaskan bagaimana perbaikan itu dapat dicapai, bukan hanya identifikasi kebutuhan perbaikan. Suatu rekomendasi yang baik menjaga keseimbangan yang layak antara resiko yang disajikan dan biaya yang mengendalikannya. Misalnya, mencakup review atas semua pengeluaran melebihi dari 10 juta rupiah untuk memastikan bahwa persetujuan yang sesuai atau melakukan rekonsiliasi triwulan telah ada. Ada beberapa saran lain yang dapat ditambahkan untuk menyusun rekomendasi. Yang pertama, sebisa mungkin spesifik dan bermanfaat atau mendukung. Jangan hanya saran agar peraturan ditaati. Dan yang kedua, menunjukkan dan mengarahkan pejabat-pejabat yang harus melaksanakan tindakan perbaikan. Pelaporan audit kontemporer seperti jenis pelaporan-pelaporan lainnya, yang mana merupakan suatu alat pengkomunikasian yang esensial. Melalui pelaporan audit ini, auditor menyampaikan dalam bentuk ringkasan suatu pertimbangan atau pendapat yang mempresentasikan laporan keuangan klien. Tugas auditor ialah untuk menjelaskan dan meringkas suatu subjek teknis kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu sistem pembuatan daftar temuan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem pembuatan daftar temuan, perlu diketahui terlebih dahulu berbagai jenis-jenis temuan audit. Ada yang tahu nggak sih apa aja jenis-jenis temuan audit? Jadi, jenis temuan audit terdiri dari dua macam. Yang pertama, temuan menguntungkan atau temuan positif. Temuan menguntungkan adalah temuan yang melebihi kriteria yang digunakan atau mempunyai dampak positif. Temuan yang menguntungkan biasanya kurang memerlukan pengembangan dan penjelasan lebih lanjut dibandingkan temuan kekurangan atau tidak menguntungkan. Namun, temuan ini harus sama pentingnya sebagai hasil suatu audit. Pengawas audit harus memutuskan bagaimana menangani temuan-temuan ini. Yang kedua, temuan yang bersifat kekurangan atau temuan negatif. Temuan ini merupakan dasar bagi auditor untuk menyusun opini dan rekomendasi. Konsekuensinya, pembuatan dukungan bagi setiap temuan dengan fakta-fakta yang meyakinkan harus secara hati-hati. Ada 3 jenis temuan yang bersifat kekurangan. Yang pertama, salah saji, baik error, irregularities atau penyimpangan, atau inappropriateness atau ketidaktepatan. Yang kedua, prosedur atau sistem akuntansi yang buruk. Dan yang ketiga, aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai. Selanjutnya, komunikasi temuan. Temuan harus dikomunikasikan kepada pihak yang diaudit untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan inilah yang dapat menjadikan hasil audit lebih objektif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya, berdasarkan prioritas permasalahan atau urgensi.
Pembuatan daftar temuan berdasarkan prioritas permasalahan atau urgensi dibedakan menjadi dua, yaitu temuan yang disebabkan faktor internal dan daftar temuan yang disebabkan faktor eksternal. Temuan-temuan yang disebabkan internal biasanya lebih mudah untuk diselesaikan daripada temuan-temuan yang disebabkan dari pihak eksternal. Sama halnya dengan temuan yang bersifat minor, akan lebih mudah diselesaikan daripada temuan yang bersifat mayor. Dengan penyusunan daftar temuan berdasarkan prioritas permasalahan, fokus audit lebih jelas, yaitu ada permasalahan yang memiliki tingkat prioritas yang tinggi. Sedangkan audit untuk isu-isu yang berada pada tingkat prioritas rendah tidak perlu dilakukan secara mendalam. Dengan adanya daftar temuan berdasarkan prioritas, auditor dapat dengan lebih mudah menentukan kebutuhan informasi berdasarkan prioritas permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan unit organisasi, dalam penyusunan daftar temuan berdasarkan organisasi temuan-temuan, auditor dikelompokkan dan didaftar berdasarkan unit organisasi. Pemeriksaan dilakukan per unit organisasi. Hal ini bertujuan mempermudah auditor dan tim audit dalam mengidentifikasi unit organisasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terkait temuan. Selain itu, juga mempermudah auditor dan tim audit mengidentifikasi unit organisasi yang akan menjadi fokus audit. Oke guys, itu aja materi yang bisa aku jelasin. Selanjutnya bakalan dijelasin oleh Fajri Akbar. Oke, makasih Audrey untuk penjelasannya pada poin sistem daftar temuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus pembuatan daftar temuan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud tentang temuan pemeriksaan dan apa yang dimaksud tentang daftar temuan. Nah, kita mulai dulu dari membahas temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta yang dihasilkan dari proses perbandingan antara apa yang seharusnya terdapat dan apa yang ternyata terdapat. Lalu berikutnya ada daftar temuan. Daftar temuan merupakan bagian dari kertas kerja yang memiliki arti sangat penting dalam sebuah proses audit. Dan daftar temuan berisikan sejumlah temuan-temuan yang dihasilkan dari pemeriksaan. Pada daftar temuan, jenis temuan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, temuan positif, yang mana temuan ini biasanya tidak memerlukan pengembangan lebih lanjut, serta auditor dapat memilih memasukkan atau tidak memasukkan temuan positif ke dalam laporan isi audit. Lalu yang kedua yaitu temuan negatif. Temuan yang memiliki sifat kekurangan biasanya dijadikan sebuah dasar bagi auditor dalam menyusun sebuah opini atau rekomendasi. Sifat temuan negatif juga sangat penting dalam penyusunan daftar temuan, karena auditor harus memutuskan terlebih dahulu dasar dari daftar temuan. Oke, baiklah. Agar lebih paham, ayo kita bahas bagaimana proses pembuatan daftar temuan dalam bentuk sebuah siklus. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan oleh auditor. Lalu, pemeriksaan akan menghasilkan sebuah temuan berupa temuan positif dan temuan negatif. Lalu berikutnya, temuan akan diklasifikasikan menjadi prioritas dan unit organisasi. Setelah itu, akan menghasilkan sebuah daftar temuan yang akan dikomunikasikan dan juga dikonfirmasikan dengan manajemen. Dan akhirnya, temuan disajikan dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan. Nah, inilah siklus dari proses pembuatan daftar temuan. Di lain itu juga, temuan digolongkan lagi menjadi dua, yaitu temuan keuangan dan juga temuan kinerja. Ayo kita bahas terlebih dahulu dari temuan keuangan. Temuan keuangan yang ditindaklanjuti oleh auditor biasanya merupakan sebuah temuan keuangan yang bersifat kekurangan atau negatif, yang mana berupa salah saji, sistem akuntansi yang buruk, atau aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai. Nah, temuan keuangan yang bersifat kekurangan atau negatif tadi dapat dihasilkan dari dilakukannya audit pada laporan keuangan, dokumentasi dan catatan akuntansi, dan yang terakhir, aktivitas-aktivitas pada unit keuangan organisasi sektor publik. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari organisasi sektor publik telah disajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi,
dan arus kas. Apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Nah, itu tadi pembahasan tentang temuan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang temuan kinerja. Audit kinerja merupakan sebuah audit yang dilakukan terhadap aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas operasi organisasi sektor publik yang memiliki sebuah tujuan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebuah lembaga legislatif. Sama halnya dengan proses audit keuangan, dalam proses audit kinerja, auditor juga mendapatkan temuan-temuan tentang kinerja teraudit baik yang bersifat kelebihan atau positif, maupun temuan yang bersifat kekurangan atau negatif. Temuan ini diperoleh dari serangkaian proses pemeriksaan audit terhadap yang pertama, aktivitas organisasi, yang kedua, pemanfaatan sumber daya organisasi, serta yang terakhir, pencapaian tujuan organisasi. Setelah dilakukannya sebuah audit kinerja dan ditemukannya kekurangan atau negatif, ada yang dinamakan manajemen kinerja atau performance management, yang merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja maupun kompetensi karyawan, baik secara individu maupun sebagai tim, untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Sistem atau program manajemen kinerja adalah sebuah proses yang dimulai dengan penetapan tujuan dan sasaran yang diakhiri dengan sebuah evaluasi. Proses manajemen kinerja pada garis besarnya terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu yang pertama, merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai oleh seorang karyawan dan rumusan tersebut disepakati oleh atasan dari karyawan tersebut. Yang kedua, menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang ketiga, melakukan monitoring, melakukan koreksi, memberikan kesempatan dan juga bantuan yang diperlukan oleh anak buah. Yang keempat, menilai prestasi kerja dari karyawan dengan cara membandingkan prestasi yang telah dicapai atau aktual dengan standar tolak ukur yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian ini, harus tercakup pula kegiatan mengidentifikasi bidang-bidang yang dirasakan terdapat kelemahan. Lalu yang terakhir, memberikan umpan balik mengenai hasil penilaian, termasuk memberikan cara-cara untuk memperbaiki kelemahan yang telah diketahui untuk meningkatkan prestasi pada periode berikutnya. Setelah melaksanakan manajemen kinerja, maka diperlukan sebuah evaluasi kinerja yang merupakan suatu proses penilaian pelaksanaan tugas atau performance pada seseorang atau kelompok atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kinerja juga dipecah lagi menjadi 2, yaitu yang pertama kinerja individu, yang merupakan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang berikutnya yaitu kinerja organisasi, yang merupakan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang harus dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi pada kinerja juga memiliki tujuan untuk mencapai pencapaian sasaran atau tujuan perusahaan. Sedangkan maksud dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui yang pertama, pencapaian sasaran organisasi, yang kedua, pencapaian sasaran unit kerja, yang ketiga, pencapaian sasaran kelompok, dan yang terakhir, pencapaian sasaran individu. Baiklah, itulah penjelasan dari aku tentang siklus pembuatan daftar temuan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman aku, Melanda. Kepada Mei, dipersilakan. Oke, tadi kan udah jelasin nih sama Fajri tentang siklus pembuatan daftar temuan. Nah, kalau sekarang aku bakal ngejelasin tentang teknik pembuatan daftar temuan. Kita langsung bahas aja yuk. Nah, sebelum kita bahas ada apa aja nih teknik pembuatan daftar temuan, kalian tahu nggak sih kalau temuan audit itu dihasilkan dari proses perbandingan antara kriteria atau praktik yang diharapkan dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Terus, dalam proses audit, temuan audit tadi selanjutnya dibuat daftar temuan audit. Nah, daftar temuan audit ini dapat disusun berdasarkan unit organisasi atau berdasarkan prioritas permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, ada beberapa teknik pembuatan daftar temuan. Yang pertama yaitu penyusunan daftar, dan yang kedua teknik presentasi matriks. Kita langsung bahas satu-satu aja yuk.
Oke, yang pertama yaitu penyusunan daftar. Nah, kalian tahu nggak sih kalau temuan itu tidak serta-merta disusun dalam daftar temuan loh, melainkan dalam penyusunan daftar temuan ada prosedur yang harus dilakukan saat menyusun daftar temuan. Nah, berdasarkan kertas kerja audit, tim audit atau auditor membuat daftar temuan sementara. Sebelum itu, kalian kepo nggak sih kenapa disebut dengan daftar temuan? Nah, jadi disebut dengan daftar temuan itu karena daftar tersebut berisi temuan audit dan masih membutuhkan tanggapan dari manajemen atau klien sebelum disusun menjadi laporan hasil audit. Nah, tadi kan udah aku jelasin nih kalau daftar temuan sementara itu dibuat oleh tim audit atau auditor setelah pembuatan kertas kerja audit. Nah, di sini, Kepala Subdirektorat Audit atau Kepala Bidang Audit mengirimkan daftar temuan sementara dengan disertai surat pengantar dan lembar pernyataan persetujuan daftar temuan sementara kepada klien atau organisasi sektor publik yang diaudit. Selanjutnya, daftar temuan sementara tadi ditanggapi secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani pada kolom yang telah disediakan, serta mengirim kembali kepada tim audit selambat-lambatnya 7 hari kerja. Nah, dihitung sejak diterimanya surat pengantar, atau dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian paling lama 7 hari kerja. Nah, di sini organisasi sektor publik atau klien dapat menanggapi dengan cara yang pertama, mengisi dan menandatangani lembar pernyataan persetujuan daftar temuan sementara, dan yang kedua, melampirkan bukti-bukti pendukung bila organisasi atau klien tidak setuju atas sebagian atau seluruh isi daftar temuan sementara. Nah, bila organisasi tidak menyetujui sebagian atau seluruh daftar temuan sementara tadi, maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan akhir audit antara tim audit dengan klien. Nah, hasil dari pembahasan akhir ini dituangkan dalam risalah pembahasan akhir hasil audit dan ditutup dengan berita acara hasil audit dan hasil pembahasan akhir yang berupa yang pertama, temuan audit yang disetujui klien, yang kedua, temuan audit yang dibatalkan oleh tim audit, dan yang ketiga, temuan audit yang dipertahankan tim audit. Oke, materi selanjutnya yang bakal aku ngejelasin yaitu teknik berdasarkan presentasi matriks. Kita bahas aja yuk. Nah, jadi daftar temuan dapat disajikan dalam bentuk presentasi matriks daftar temuan. Nah, presentasi itu sendiri merupakan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan kepada halayak atau sekelompok orang secara langsung atau tatap muka. Nah, kalian tahu nggak sih kalau terdapat beberapa keuntungan dalam penyajian daftar temuan kepada pihak lain dengan teknik presentasi matriks ini loh. Yang pertama yaitu efisien. Teknik presentasi ini dapat menghemat waktu dibandingkan bila pesan disampaikan dalam bentuk proposal tertulis. Yang kedua, efektif. Teknik presentasi ini memungkinkan umpan balik dengan segera, baik secara verbal maupun nonverbal, dan yang ketiga memiliki pengaruh yang besar. Nah, melalui komunikasi lisan, presenter mempunyai peluang besar untuk memengaruhi audiens. Nah, dikarenakan banyaknya keuntungan dalam penyajian daftar melalui teknik presentasi matriks ini, maka presentasi matriks ini harus dipersiapkan dengan matang. Nah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam presentasi matriks ini. Yang pertama yaitu pengkajian tujuan presentasi, yang kedua menganalisis halayak atau audiens, yang ketiga pengembangan gagasan utama, yang keempat mengembangkan pokok-pokok utama, yang kelima mengonsultasikan sumber-sumber informasi, yang keenam pencatatan data secara akurat dan sistematis, dan yang ketujuh membuat sketsa presentasi. Nah, penyajian presentasi matriks daftar temuan yang bagus dan menarik merupakan hal penting loh bagi tercapainya tujuan audit. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar presentasi dapat dilakukan dengan bagus dan menarik. Yang pertama yaitu dengan pemilihan aplikasi pembuatan presentasi, yang kedua perencanaan materi presentasi, yang ketiga penguasaan aspek teknis, dan yang keempat teknik penyajian presentasi. Oke, mungkin itu aja nih materi yang aku jelasin. Semoga kalian semuanya paham dan materi selanjutnya akan dijelasin oleh Destia. Bye! Nah, jadi materi selanjutnya mengenai teknik penemuan akar masalah bareng aku ya. Langsung aja yuk ke salah satu teknik penemuan akar masalah yang hendak dikemukakan di sini, yaitu menggunakan diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa ini sering disebut juga dengan diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan. Diagram ini adalah sebuah alat grafis yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menampilkan pendapat tentang komponen inti suatu kondisi di dalam organisasi.
Diagram ini juga dapat menyusuri sumber-sumber penyebab atas suatu masalah. Dan ternyata diagram ini dinamakan sebagaimana nama penemunya, yaitu Kaoru Ishikawa, seorang penemu alat-alat permesinan pada tahun 1960-an. Kalian tahu nggak fungsi dari diagram Ishikawa? Fungsi utama dari diagram ini adalah untuk mendapatkan beberapa sumber kunci yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap masalah yang sedang diperiksa. Sumber-sumber ini kemudian dipilih untuk proses perbaikan. Diagram ini sering juga disebut dengan beberapa nama, seperti diagram Ishikawa, diagram cause and effect, diagram fishbone, dan root cause analysis. Konsep ini memberikan acuan penyebab utama atau tulang besar yang bersumber dari 4M, yaitu materials, machines, manpower, dan methods. Walau dalam pengembangannya, kita bebas melakukan modifikasi sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan barulah nanti dari penyebab utama tadi, kita pecah lagi menjadi poin-poin spesifik atau biasa disebut dengan tulang kecil. Kuncinya adalah mendapatkan 3-6 kategori utama yang mencangkup hal-hal yang berpengaruh paling besar. Jika pemimpin ingin mendapatkan informasi dan ide-ide tambahan, umumnya mereka akan melakukan brainstorming bersama tim yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Ide-ide besar diletakkan pada tulang besar, sedangkan ide spesifik diletakkan pada tulang kecil. Kedalaman maksimum tulang biasanya berkisar 4-5 tingkat. Ketika gambar sudah lengkap, maka proses penggambaran diagram ini bisa dianggap selesai. Diagram Ishikawa sangat bermanfaat bagi organisasi yang telah menerapkan knowledge management. Cukup dengan mengumpulkan ide-ide kelompok dalam suatu cara yang sistematis, itu sudah bisa memfasilitasi pemahaman dan menemukan diagnosis dari sebuah masalah yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Berikutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah penerapan diagram Ishikawa. Aku mau ngejelasin langkah-langkahnya satu persatu. Langkah yang pertama yaitu tuliskan sebuah masalah utama yang ingin diteliti ke dalam kotak yang paling kanan. Selanjutnya, seluruh anggota tim diajak untuk mengemukakan dan menemukan semua sumber permasalahan yang nyata maupun yang berpotensi muncul. Selanjutnya, tim harus menemukan penyebab-penyebab utama untuk dimasukkan ke dalam tulang besar yang akan dipasangkan ke dalam diagram. Dari judul penemuan penyebab utama, dibentuk kelompok diskusi sesuai dengan banyaknya penemuan utama agar bisa lebih diteliti dan diselidiki lebih detail setiap penyebab utamanya. Maka, setiap kelompok harus mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab dari masalah utama yang ditemukan dalam bagiannya, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam tulang kecil. Nah, dalam diskusi ini, hal yang harus diperhatikan adalah setiap variabel yang dikemukakan itu harus spesifik, terukur, dan dapat dikendalikan. Yang terakhir, yaitu pada akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan kepada keseluruhan tim atas hal-hal yang mereka dapatkan dalam diskusi, dan setiap temuan mereka dimasukkan ke dalam gambar besar dari sebuah kelompok, sehingga terciptalah diagram Ishikawa yang utuh. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa contoh daftar temuan. Yang pertama, kita ada contoh daftar temuan keuangan, yang lampirannya bisa kita lihat sama-sama di layar. Yang kedua, ada contoh laporan temuan kinerja. Dan yang terakhir, ada contoh bentuk laporan temuan. Pada bagian atas, terdapat judul, masalah, dan referensi kertas kerja audit. Pada bagian isi, terdapat 5 pernyataan. Yang pertama, ada pernyataan kondisi. Yang kedua, ada pernyataan kriteria. Yang ketiga, ada pernyataan sebab. Yang keempat, ada pernyataan akibat. Dan yang terakhir, ada pernyataan rekomendasi. Dan pada bagian terakhir, terdapat pilihan masalah tersebut akan diklasifikasikan sebagai apa. Itulah contoh beberapa daftar temuan. Dan mungkin materi yang bisa aku jelasin sampai sini dulu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Kalau dari saya,